keempat yang kita menggunakan liturgi model 4 Minggu tanggal 21 Desember 2025 dengan tema berjalan dalam terang damai Tuhan. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin terakhir kita nyalakan sebagai tanda damai yang dibawa Kristus ke dalam dunia. Kita dipanggil meninggalkan jalan kegelapan dan berjalan dalam terang damai-Nya. Saat lilin dinyalakan, mari kita mengingat Tuhan mengundang kita naik ke gunung-Nya, belajar jalannya dan hidup sebagai pembawa damai. Saya jemput jemaat Tuhan semua bangkit. Tuhan yang kudus memanggil kita beribadah di Minggu Advent yang keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sampai di Minggu Advent keempat. Dan dalam ibadat kita pagi hari ini kita dibimbing oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 2 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kita dipanggil untuk meninggalkan pedang dan tombak dan menempannya menjadi alat-alat yang membawa kehidupan, damai dan keadilan. Yesus
kita berjalan dalam terang. Mari kita mengaku bahwa seiring kita memilih jalan kekerasan, kebencian, dan ketidakadilan, bahkan kita juga menjadi orang-orang yang merusak kedamaian dengan sesama dan alam ciptaan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita menyapa Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap cinta-Mu yang kami terima. Tuhan menginginkan kami menjadi terang dalam perjalanan kehidupan kami di dunia yang gelap ini. Namun sebagai manusia, kadang-kadang kami berjalan menurut kehendak dan keinginan kami. Kami gagal menjadi terang yang menyaksikan kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini, sebelum jauh memasuki ibadah dan penyembahan kami, izinkan kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang baik sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami mohon dengan anugerah dan berkat, biarlah kami terus menjadi pribadi-pribadi yang akan senantiasa berjalan di dalam terang, kasih, dan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah olehmu berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan berkenan mengampuni kita karena rahmat-Nya yang besar. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Dan firman-Nya berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersalaman kiri kanan, muka dan belakang, seraya kita mengucapkan hiduplah dalam kasih Tuhan. Tuhan berkasih.
Maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan Mazmur 72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 akan menjadi Mazmur pujian kita di hadapan Tuhan. Mazmur 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Mazmur 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya Ia memberi keadilan, menolong orang-orang miskin. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari. Kiranya Ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya. Kiranya Ia memerintah dari laut ke laut. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba. Kiranya semua raja sujud menyembah kepada. Puji-pujian kita akan dilanjutkan oleh vokal grup Paten, para pelayan.
Terima kasih kiranya pujian itu memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam pembukaan firman Tuhan. Seorang penantu akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini Tuhan kami akan baca firman-Mu. Ya Tuhan, ketika firman-Mu direnungkan dan diberitakan, kami mohon kehadiran dan karya Roh Kudus. Urapi dan pimpin hamba-Mu Bapak Pendeta, agar Ia menyampaikan firman-Mu dengan setia, benar, dan penuh kuasa. Bukalah hati dan pikiran kami semua, supaya kami mampu mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya berdoa jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesaya 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang menyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajang, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang memelihara firman Allah di dalam hatinya dan menjadikannya dasar hidup. Maranatha.
akan tugas kembali. Bapak Ibu Shalom. Akhirnya kita menjumpai minggu Advent keempat, di mana minggu ini kita bersama-sama juga sekaligus memasuki minggu perayaan Natal yang kita imani bahwa setiap tahun kita berjalan dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, kita semakin harus bisa memaknai setiap momen-momen penting dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin tanya, ketika Bapak Mama membaca Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang kelima, menurut Bapak Mama, suasana yang diceritakan Alkitab kita hari ini adalah suasana senang ataukah suasana susah? Senang ya, karena kita melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda, Israel. Dan kemudian di sana menampakkan bahwa Yesaya menyuarakan suara kenabiannya dengan lantang dan penuh iman bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi di masa yang akan datang. Namun menurut Bapak Mama, kira-kira berita ini susah atau senang? Ya, ibu-ibu tolong jawab. Berita yang di atas susah atau senang? Kapal pengangkut Makariso tenggelam. Natal kali ini diprediksi sepi, gitu ya. Karena biasa kalau kita Natal itu ada dua keharuman yang muncul. Selain harum kue, tetapi juga harum. Yang jawab pasti penuh penghayatan. Tentu ini menjadi sesuatu yang akan menggelisahkan hati. Oh, ada sesuatu. Padahal ini Bapak Mama, ini berita tidak benar. Ini berita ini hanya dibuat oleh siaran televisi yang dibentuk dalam AI. Jadi seperti laporan cuaca, tetapi kemudian diplesetkan menjadi berita ini. Bapak Mama, kita belajar dari sini bahwa sesuatu yang kita jumpai mungkin saat baca firman ini, kita ada di dalam suasana hati yang senang, bersukacita. Tetapi juga ketika berjumpa dengan detik-detik yang berbeda, kita bisa sampai pada titik di mana kemudian kita bisa menjadi orang yang gelisah, hati tidak lagi dipenuhi dengan kedamaian, apalagi kemudian itu menyangkut pribadi lepas pribadi yang ada di sekitar. Karena itu supaya Bapak Ibu mengerti dengan jelas mengapa seruan bahagia ini boleh dilontarkan dan dibuatkan sebagai suara kenabian Yesaya, maka saya menuliskan ada beberapa hal terkait dengan bagian ini. Saya namakan ini sebagai bagian cerita di balik layar. Yang pertama Bapak Mama, narasi yang pilu kita baca sebenarnya tentang kejahatan Israel itu diungkapkan dalam pasal 1 sebelumnya. Pasal 1 ayat 2, izinkan saya baca secara cepat. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai umat, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi kisah tentang bagaimana kemudian Yesaya bernubuat, dia berdasar pada ketidaktaatan kepada sesuatu yang kemudian bagi Allah itu adalah sebuah pengkhianatan. Seperti seorang anak yang saya besarkan dari kecil, dia bertumbuh menjadi besar, tetapi kemudian dia berkhianat dengan memberontak, dengan meninggalkan kita sebagai orang tua. Hal yang kedua Bapak Mama, di sana juga diceritakan bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Israel, baik itu ketika dia mempersembahkan sesuatu di hadapan Allah sebagai korban bakaran, baik itu ketika dia membuat sebuah ritual-ritual yang ada, itu bukan menjadi sebuah kemuliaan dan kesenangan bagi hati Allah, tetapi justru dia menjadi sebuah kekejian karena dilakukan di atas dosa-dosa dan pelanggaran yang terus berulang dilakukan tanpa merenung bahwa ini adalah sebuah kesalahan atau sesuatu yang sesuatu yang menyakiti hati Allah. Karena itu Bapak Mama kadang-kadang orang bilang begini, minggu lalu sudah datang ampun dosa, dalam pengakuan dosa itu mengaku dosa. Nanti besok lagi di persiapan perjamuan kudus kita mengaku dosa lagi. Dalam satu hari ini kita suruh mengaku dosa berkali-kali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan ini membuat kita supaya kita juga merenung. Jangan sampai bahwa segala sesuatu
yang sedang kita nyanyikan, yang sedang kita beritakan, yang sedang kita lakukan, dia menjadi sebuah kekejian bagi Allah. Hal yang berikut Bapak Mama di balik layar ini juga, kita belajar di sini bahwa ternyata Israel membentuk komunitas-komunitas, sebuah persekutuan-persekutuan yang ada, dia menjadi sebuah persekutuan yang saling menyakiti. Karena itu kalau pasal 1 kita baca secara detail, maka kita akan menemukan mereka saling menumpahkan darah satu dengan yang lain untuk berjuang mempertahankan kehidupan mereka masing-masing. Mereka saling sikut satu dengan yang lain karena ego pribadi mereka. Karena mereka merasa bahwa saya jauh lebih baik daripada orang lain. Saya harus bisa menang daripada orang lain. Saya punya kehidupan harus jauh lebih baik dari orang mereka yang hina dan yang tidak diperhitungkan itu. Karena itu Bapak Mama, di tengah-tengah situasi latar belakang yang seperti ini, maka muncullah pasal 2 ini dengan nubuatan Nabi Yesaya. Saya beri di sana bahwa nubuatan Yesaya, masa depan yang penuh pengharapan. Dari bibir Nabi Yesaya di sana diungkapkan bahwa ada sesuatu yang akan dilakukan oleh Allah. Yang pertama Bapak Mama, mari kita melihat kenapa kemudian Yesaya mempercakapkan hal itu. Ayat 3 dan ayat 4 dibilang begini, bahwa Allah akan tampil sebagai seorang yang mengajarkan sesuatu, hakim dan juga wasit. Kita belajar di sana bahwa Allah menjadi orang, menjadi sosok, menjadi Allah yang akan mengajarkan sesuatu yang baik dan benar, tetapi juga akan memutuskan segala perkara yang ada di tengah-tengah persekutuan-persekutuan kita dalam keadilan. Jadi bagi Yesaya bahwa ketika sesuatu yang baik itu muncul terjadi, maka dia harus dibangun di atas dasar bahwa Tuhan berperkara dan Tuhan berperkasa membangun kehidupan persekutuan kita dengan menjadi orang yang terus akan mengajarkan sesuatu yang baik dan hidup di dalam sebuah keadilan. Kemudian Bapak Mama yang kedua, Yesaya ini saya mencoba menyimpulkan dari ayat 1 sampai ayat 5. Yesaya berusaha bahwa dari gambaran itu, maka dari ayat 1, ayat 2 kita membaca ada sesuatu yang berubah di tengah-tengah persekutuan. Persekutuan yang dari awalnya dia saling meniadakan satu dengan yang lain, persekutuan yang dari awalnya saling mencelakakan, saling menumpahkan darah, maka dia berubah menjadi sebuah komunitas yang saling membangun, saling melengkapi dan bertumbuh bersama-sama. Karena itu bahasa Alkitab kita mencatat di sana, dia bilang begini, bahwa mata tombak itu akan berubah. Mata tombak akan berubah, lalu kemudian segala hal yang pedang akan menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Sesuatu yang mematikan, pedang mematikan diubah oleh Allah menjadi sesuatu mata bajak, sesuatu yang mendorong, membuat pertumbuhan itu menjadi ada. Sesuatu yang pisau yang menajamkan dan mampu membunuh seorang diubah oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang mendukung juga pertumbuhan dengan pedang pemangkas dan memangkas setiap semak belukar yang ada. Itu gambaran menurut Yesaya bahwa dengan adanya hadirnya Allah di tengah-tengah persekutuan, maka perubahan-perubahan itu haruslah menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan yang terakhir Bapak Mama di ayat yang kelima, sehingga kita baca bersama-sama ayat kelima. 1, 2, 3. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebuah kalimat ajakan tentang mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Tetapi pandanglah itu sebagai bagian refleksi kita, sejauh mana kemudian kita menjadi orang-orang yang turut mengajak orang lain. Mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Ataukah kemudian kita sedang mengajak orang, mari kita berjalan dalam kegelapan, mari kita berjalan dalam badai dan sebagainya. Bapak Ibu, kira-kira itu beberapa hal yang saya tekankan dalam latar belakang teks maupun juga dalam pemahaman teks yang ada pada bacaan kita. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang saya tuliskan sebagai pesan kita dalam merayakan dan memasuki masa Advent keempat, dan sebentar lagi kita akan menyambut dan menyongsong Natal. Yang pertama, pesan firman Tuhan mau bilang begini. Harusnya perjalanan kita yang kita lakukan saat ini adalah perjalanan menuju sang terang yang telah memanggil kita.
Artinya bahwa dengan bertambahnya usia, dengan perjalanan panjang yang kita lewati, harusnya semakin membuat kehidupan kita semakin menjadi berkat. Karena Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang yang akan bersaksi tentang terang itu sendiri. Bapak Mama, musuh Mama Koster ketika musim hujan datang, apa Bapak Mama? Larong. Karena itu Bapak Mama kalau beberapa kali lewat gereja ini dan gereja ini begitu gelap, hanya bagian luar saja yang menyala, itu menjala kemungkinan supaya larong tidak masuk dan hari Sabtu boleh pel, rapi-rapi, susun semua. Besok pagi datang hadiah dari larong datang dengan semua dengan sayap-sayap berterbangan di semua tempat. Orang lain tidak pernah merasa bahwa oh ini karena tidak dikasih, orang akan berpikir oh ini posternya malas. Padahal tidak. Larong mencari cahaya. Karena apa? Dia tahu bahwa dalam cahaya itu dia mampu mendapatkan kenikmatan. Cahaya itu kemudian menuntun dia. Di mana saja itu larong berada, dalam pohon-pohon, di tanah-tanah dan lain sebagainya. Tetapi ketika terang itu bernyala, dia mencoba dan berjuang untuk menyusuri tempat di mana cahaya itu berada. Bagaimana dengan kita Bapak? Jangan sampai kita ada di terang, tetapi kita berusaha mencari kegelapan, ya. Karena kita tuh anak-anak, teman-teman pemuda juga biasa begitu. Ada teras rumah, ada rumah orang tua yang ada lampu, dong mencari tempat-tempat yang gelap, di jembatan, di hutan. Nanti kalau ketemu baru bilang sore, dia ada mencari sapi. Dia mencari sapi sampai hutan-hutan sana. Cari sapi juga dengan motor-motor masuk sampai di hutan-hutan. Kadang-kadang saya pernah berhenti bilang motor rusak. Oh sone kakak, motor son rusak. Lalu kenapa digelap-gelap? So bisa jawab, tapi saya tahu bahwa setan sedang berbisik-bisik. Tak usah dengar. Ini ketemu waktu, ya, gitu ya. Masa muda hanya sekali. Hati-hati bahwa kadang-kadang perjalanan kita bukan menuju kepada sebuah terang, tapi justru kita mundur memasuki kegelapan kehidupan ini. Hal yang kedua Bapak Mama dalam bagian bacaan firman ini, dia bilang begini. Harusnya ketika kita meyakini bahwa terang itu datang daripada Tuhan di dalam hati kita, maka kita juga diubah oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Seraya bilang, mari kita naik ke gunung Tuhan. Mari kita datang dalam sebuah persekutuan yang ada. Tetapi Bapak Mama, kenyataannya adalah ketika kita punya amarah, ketika kita punya kejengkelan, damai itu hilang, maka kita akan melihat segala sesuatu menjadi buruk. Percayalah Bapak Mama, ketika saya misalnya Bapak Ibu tidak suka dengan saya, maka mulai dari saya punya suara tidak bagus, saya punya tatapan mata tidak bagus, saya punya khotbah tidak bagus, saya punya senyum juga semua tidak baik. Coba saja tanya dalam diri sendiri, sampai dengan mau masuk Natal ini, kita ada menyimpan dendam dan benci kepada siapa? Coba tatap di muka saat ini. Sudah tatap habis. Itu damai ada kosong deh. Pasti soalnya ada ya. Karena ada sesuatu yang menghalang hati kita. Akhirnya ketika kedamaian itu hilang, maka kemudian kita tidak lagi bisa mengatakan kepada orang lain, mari kita pergi ke gunung Tuhan. Karena kita sendiri menjadi orang-orang yang tertawan dengan ketidakdamaian yang ada dalam hati kita. Hati-hati Bapak Mama, ketika damai itu tidak ada di hati kita, dia akan merusak segala sesuatu yang ada. Bahkan kita gagal menjadi orang yang akan bersaksi bahwa mari kita berjalan ke rumah Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga kita belajar bahwa terang itu artinya menanggalkan ego. Ketika kita mau hidup di bawah terang Tuhan, maka harusnya kita beriman dan kita juga meneguhkan hati kita. Kita harus melepaskan dan mengorbankan apapun yang ada dalam hati kita. Mau gengsi, mau ego, mau apapun yang ada di dalam hati kita, harus kita relakan dan letakkan di hadapan Tuhan bahwa kami terluka, kami punya akar kepahitan, tetapi ketika damai itu masuk di dalam hatiku, aku mau menjadi saksi tanpa dihambat oleh apapun itu. Dan yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini juga saya menuliskan bahasa ini agak sedikit puitis. Dia bilang begini, ada dua kemungkinan perubahan yang terjadi ketika kita mau hidup di dalam terang damai Tuhan. Yang pertama, kita berubah, tapi berubah karena dua hal.
Yang pertama kita berubah karena pikiran kita terbuka, kita mendengarkan firman hari ini, kita simpan di dalam hati kita masing-masing, kita merenungkan dan kita berubah. Tetapi juga ada orang-orang yang berubah oleh karena hati yang terluka. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mungkin Mage, kalau kita ke SLB, kita bilang Mage ada bawang kok. 1 minggu pertama dia bilang ada Bapak Pendeta ada. Buka pagar dari jauh-jauh memang minta bawang. Minggu kedua Mage ada bawang kok. Nada semua turun ada Bapak Pendeta. Son semangat seperti yang kami lakukan. Buka pagar tuh sengaja pakai siku supaya agak lama sih. Minggu ketiga dan berbulan-bulan kemudian mungkin waktu sengaja tidur sah. Dia bilang Mage ada bawang kok. Pasti Mage bilang ini satu dia datang dari beban kok kita. Ya. Itu dari jauh seorang sudah bilang ini beban sudah datang. Karena itu Bapak Mama hati-hati dengan segala perubahan-perubahan yang ada. Tetapi saya berharap bahwa jika perubahan ini terjadi dalam hati saya dan Bapak Mama, dia terjadi karena kita diubahkan oleh Tuhan untuk berjalan menyusuri terang Tuhan. Sehingga kita membaca kata bijak hari ini ya, versi Minggu Advent keempat. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Damai bukan tentang apa yang kita temukan di dunia luar, tetapi tentang apa yang kita ciptakan dalam hati hari ini. Damai ini Bapak Mama tidak tergantung dengan apa yang kita lihat saat ini. Karena saat ini Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Tetapi damai itu muncul dari hati yang mau menciptakan bahwa Tuhan, kami rindu hidup di bawah terang yang akan memancarkan terang dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekali. Tuhan telah berfirman. Pujian dari Saudari Maria Bella. Baik, kalau tidak ada, maka saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan menerangkan pengakuan iman, 10 pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita menerangkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Lahir-Lahir yang Kudus, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, masuk dalam kerajaan. Hari yang ketiga bangkit pula dan terbangun, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi dan hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan dan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Yesus
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Dalam liturgi hari ini, persembahan khusus perpuluhan nasar persembahan syukur nanti ada waktunya tersendiri setelah Bapak Diaken mengundang jemaat untuk berdiri. Nah, di saat itulah setelah doa Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat Tuhan semua, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai wujud syukur dan komitmen kita berjalan dalam terang Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7b yang berbunyi, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil tanggul persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan Gita Bakti 78 baik yang pertama hingga ayat kelima, Yesus Kristus sudah hidup. Dalam
Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Nah, kita semua Mari Bapak. Ya Bapak, Maha Baik, berkatilah persembahan kami yang kami bawa saat ini di hadapan sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu, berkati dan tuluskan persembahan ini. Amin. Kita berdiri. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk tegak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan-Mu yang terus menghantarkan kami, menjejakkan kaki dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bersama dengan 220 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini, kami menyapa Tuhan seraya mengucap syukur di hadapan. Oleh karena kami telah melewati waktu-waktu seminggu lamanya bersama dengan keluarga kami, suami, istri, dan anak-anak kami. Dan kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk diberi keselamatan, kekuatan, dan kesehatan yang memanggil kami untuk hadir di hadapan-Mu pagi hari ini, mengucap syukur untuk setiap berkat yang memelihara kami, setiap kasih dan penyertaan-Mu yang membawa dan membuat kami datang dan bersyukur bersama-sama. Pagi hari ini Tuhan, izinkan setiap hati kami yang saat ini menghadap Tuhan di dalam hadirat, di dalam doa kami, menyatakan setiap pergumulan dan doa kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa bahwa minggu pagi ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan bahwa kesempatan dan waktu yang Tuhan anugerahkan harusnya membuat kami menjadi orang-orang yang terus berjalan di dalam terang damai Tuhan. Izinkan pribadi kami juga menjadi saksi yang akan terus menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Izinkan orang lain memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat apa yang ada di dalam kehidupan kami, apa yang boleh kami lakukan, kami pikirkan, dan kami katakan menjadi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini Bapak, kami bersama-sama boleh mengucap syukur untuk semua yang hadir pagi hari ini.
Sekaligus kami ingat dan kami berdoa untuk semua sanak saudara kami yang tidak hadir, baik mereka yang ada dalam keadaan sakit maupun juga mereka yang oleh karena lanjut usia telah memiliki keterbatasan untuk melangkahkan kaki mereka untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kami satu hati mau berdoa bagi Mama Susan Balawboy yang sedang ada dalam keadaan sakit di Kupang, Mama Magdalena Balawangbe, Bapak Pasien Mungitu, dan Ibu Erna Manahu yang juga ada dalam proses pemulihan pasca persalinan. Mari Bapak Engkau terus memberkati hamba-hamba, jamah mereka satu persatu di setiap pembaringan mereka. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit, masa pemulihan yang mereka boleh alami itu boleh ada di dalam nama Tuhan, dan semuanya boleh mendapatkan pemulihan karena Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Namun kemudian jika ada anggota keluarga kami yang memang sengaja mengabaikan undangan Tuhan dan panggilan Tuhan, kami satu hati berdoa bagi mereka. Mungkin kami ada di sini sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai anak-anak atau orang tua. Kami ingat mereka, kami berdoa bagi mereka, dan kami percaya dan kami beriman suatu saat nanti Roh Kudus akan menggerakkan hati mereka, dan mereka juga boleh hadir bersama-sama dengan kami. Hari ini Bapa, dengan ungkapan syukur dan sukacita, kami datang menyapamu, membawa saudara-saudari sekalian, orang tua kami, anak-anak kami, mereka yang pada minggu ini, mulai dari hari ini tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 mendatang, mereka boleh merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Kami berdoa bagi Ibu Desi Haningdun, anak Renal Tonak, Saudari Ellen Bola, anak Emilia Bola, anak Devani Belau, anak Natalia Pangi, Saudari Dema Dasi, Saudari Doria Luleo, Saudara Gusti Belau, dan anak Faira Panggida. Terima kasih untuk pertumbuhan cinta dan anugerah-Mu yang terus membiarkan mereka menikmati waktu-waktu dalam pertambahan usia mereka. Izinkan mereka juga mengucap syukur di hadapan Tuhan, dan izinkan mereka juga terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Mesingi Cirebon Timur, dengan berbagai pelayanan pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi setiap para pelayan-Mu yang memimpin ibadah, memberitakan firman-Mu di berbagai tempat. Biarlah Bapa terus memberkati, memberikan kami roh yang setia dan taat untuk melayani jemaat-Mu yang Tuhan Yesus percayakan. Demikian juga dengan semua petugas liturgi yang ada, majelis jemaat yang bertugas, koster yang mempersiapkan tempat ini, organis, song leader, pemandu, slide, bahkan setiap kami yang mengambil bagian dalam puji-pujian, baik vocal group dan juga setiap hal yang boleh kami lakukan di hadapan Tuhan. Berkati dan sempurnakan pelayanan kami. Kami percaya Bapa, kami layani Tuhan dengan keterbatasan, tetapi Tuhan Sang Empunya pelayanan ini akan memberkati dan menyempurnakan. Kami juga berdoa Bapa bagi setiap pergumulan dan juga setiap kebijakan pemerintah kami, pemerintah Indonesia. Bapak Presiden bersama jajarannya sampai ke RT RW yang ada. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu sebagai pengambil kebijakan. Biarlah dalam cinta dan anugerah mereka mengejar sesuatu yang membawa damai sejahtera bagi masyarakat yang mereka pimpin. Kami menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang akan kami angkat di minggu yang baru. Perayaan-perayaan menyongsong Natal dan juga perayaan Natal yang akan dilakukan dalam jemaat ini. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pelayannya, berkati juga para jemaat yang akan hadir di setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami juga berdoa bagi mereka yang terus bekerja, baik sebagai abdi negara, sebagai pegawai swasta, sebagai pengusaha dalam membuka usaha kios, bengkel, maupun juga mereka yang bertani, mereka yang menjadi bapak dan ibu rumah tangga, mereka yang mengerjakan segala sesuatu dalam bidang pekerjaan masing-masing, anggota TNI dan juga anggota Polri. Kami berdoa bagi mereka semua Tuhan, untuk bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan cinta yang bersumber dan datang dari Tuhan,
Mereka dengan semangat dan tetap setia mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Ini doa dan permohonan kami Bapa, biarkan kami menikmati buah Advent yang keempat ini dengan hati yang terarah pada Tuhan, dengan senantiasa menaruh damai Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Ini doa dan permohonan kami Bapa, kami menyatukan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita ada di dalam akta pemutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, kembalilah ke rumah, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, dan berjalanlah dalam terang damai Tuhan sambil menanti kedatangan. Kita menyanyikan pujian Kitab Bakti 107, bait yang pertama kita dalam keadaan duduk, dan bait yang kedua kita akan nyanyikan dalam keadaan berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita pulang dengan tetap membawa damai Tuhan menjadi terang atas perjalanan kehidupan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 220 anggota jemaat yang beribadah pagi hari ini dan memberikan damai sejahtera mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat ini. Bapak Ibu, kita mendengarkan warta pelayanan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, shalom. Mari kita mendengarkan bersama warta layanan jemaat GBT Pratau Ewas Minggu tanggal 20 Desember tahun 2025. Majelis jemaat GBT Pratau Ewas mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang hadir dan berbakti bersama-sama dengan kami di hari ini. Sekiranya kasih dan damai Kristus terus menyertai setiap perjalanan kehidupan kita semua. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Tuhan memberkati dan menyempurnakan setiap sukacita yang dialami oleh Papa Mama sekalian. Majelis jemaat GBT Pratau Ewas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Marsyal Deva ASSI yang telah memimpin ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam tugas tanggung jawab pelayanan dan keluarga. Ibadah di Minggu tanggal 28 Desember tahun 2025 kembali dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsyal Deva ASSI. Warta lain-lain jumlah jiwa yang hadir di pagi hari ini 220 orang dengan rincian sebagai berikut: laki-laki 63 orang, perempuan 157 orang. Yang kedua, jadwal pelayanan Natal dan Tahun Baru di minggu ini. Minggu tanggal 21 Desember tahun 2025 tepat jam 3 sore itu akan diadakan Santa Claus Goes to Home yang akan dilakukan oleh para pengajar Pak. Senin tanggal 22 Desember jam 6 sore itu ada ibadah persiapan perjamuan kudus akhir tahun. Saya ulangi lagi, Senin esok tanggal 22 Desember jam 6 sore akan ada ibadah persiapan perjamuan kudus akhir tahun. Selasa tanggal 23 Desember jam 6 sore ibadah sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Rabu tanggal 24 Desember jam 3 sore ibadah pengembalaan baptisan kudus bagi anak-anak yang telah mendaftarkan dan sebentar ini akan kami bacakan namanya. Rabu tanggal 24 Desember jam 7 malam ada ibadah malam Natal. Rabu tanggal 24 Desember jam 11 malam ibadah malam Natal bersama dengan keluarga. Kamis tanggal 25 Desember jam 8 pagi ibadah Hari Raya Natal. Kamis tanggal 25 Desember jam 4 sore kunjungan selamatan Natal oleh Jemaat Rayon 1 hingga Rayon 6 ke rumah Jemaat Rayon 7 sampai Rayon 12. Rayon 1 sampai Rayon 6 pergi selamatan di Rayon 7 sampai Rayon 12. Jumat tanggal 26 Desember jam 8 pagi ibadah syukur Natal dan pelayanan baptisan kudus. Jumat tanggal 26 Desember jam 4 sore kunjungan selamatan Natal oleh Jemaat Rayon 7 sampai Rayon 12 ke rumah Jemaat Rayon 1 sampai Rayon 6. Sabtu tanggal 27 Desember jam 10 pagi evaluasi pelayanan majelis jemaat dan perencanaan pelayanan. Sabtu tanggal 27 Desember jam 6 sore ibadah Natal UPP Tahun Bapak. Kita mendengarkan bersama informasi keuangan. Persembahan ibadah di Minggu 14 Desember tahun 2025 sebesar 1.441.000. Persembahan syukur 45.000. Ibadah kategorial ibadah sekolah minggu 63.000. Jumlah penerimaan sampai di hari Sabtu kemarin tanggal 20 sebesar 1.549.000. Ada 7 item pengeluaran sejumlah 11.771.000 Saldo di minggu ini berjumlah minus 10.222.000. Dan yang berikutnya kita akan mendengarkan bersama daftar nama anak-anak yang akan dibaptiskan di tanggal 26. Dari Rayon Efata, Gwen Akila Karmelita Nur. Dari Rayon Galilea,
Insen Pray Simons Maruahani. Kalau salah mohon maaf karena ini dari Darote dan Baha. Rayon Kalvari Juandri Frans Tolasik, dan dari Rayon Immanuel I5 Koewan Ia dan Stefania Ia. Nama orang tua yang terdaftar saat ini baru lengkap itu dari Rayon Kalvari, yaitu anak dari Bapak Yohanes Tolasik dan Mama Arce Dumya. Yang lainnya belum lapor nama orang tuanya, baru nama anak-anaknya. Akan kami bacakan di tanggal 24 nanti. Demikianlah warta pelayanan hari ini. Atas perhatian dari Bapak Mama semua kami ucapkan terima kasih. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Bapak Ibu, yang pertama, saya berharap bahwa kita memasuki perayaan di minggu Natal ini dengan penuh kedamaian dan juga ada momentum yang sangat baik, kunjungan selamat. Tidak usah siap yang terlalu mewah-mewah sekali. Kalau tidak ada sesuatu yang bisa dibagi, cukup bagi idol. Gitu ya. Ini bukan beban. Jangan sampai tutup jendela, tutup pintu, lubang angin, semua tutup hanya gara-gara semua datang ketemu dengan kami. Jadi kita mencoba untuk kembali mengangkat kita ke budaya. Dari dulu kita orang tua itu selamat Natal, sudah ada listrik tapi kita sayang satu dengan yang lain. Tapi zaman berubah, sekarang tunggu tahun baru dulu. Siram rame-rame di kuburan baru kita ketemu di manusia yang hidup. Ketemu dengan yang mati dulu baru ketemu dengan yang hidup. Karena itu ini kali 25-26 kita pakai betul dengan sungguh-sungguh untuk kita saling menyelami satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Mama, di tengah-tengah kita juga akan ada seorang calon vikaris yang akan berjalan bersama-sama dengan kita sepanjang 1 tahun ini untuk sebagai syarat untuk beliau mendaftarkan diri menjadi vikaris di Gemini. Karena itu saya mempersilakan Kakak Nona, nanti tidak sebut nama supaya nanti sebut nama saja untuk perkenalkan diri. Beliau akan menjalani masa calon vikaris tapi di Jemaat Efrata Oenoas, dan ini tanggung jawab kita Bapak Mama, bahwa kalau kemarin kita rahim Efrata Oenoas ini melahirkan seorang pendeta, kali ini kita diberi tanggung jawab untuk melahirkan seorang vikaris nantinya. Semoga sampai selesai. Saya persilakan mari di tempat kecil. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kita. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Itu perkenalkan Bapak Mama, kakak adik semua. Beta pun nama Frena Koe. Biar lebih akrab bisa dipanggil Nena. Beta asal jemaat dari Betania Baan, tapi beta sampai sini untuk mendapatkan suasana baru. Dan beta sangat bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Mama, kakak adik semua Jemaat Efrata Oenoas. Karena kesempatan yang diberikan untuk beta bisa ada di sini untuk melakukan pelayanan sebagai calon vikaris guna untuk memenuhi persyaratan dalam vikaris nanti. Tapi Bapak Mama, kakak adik semua, beta di sini masih banyak kurang. Untuk itu beta mohon tuntunan dan juga arahan dan motivasi dari Bapak Mama, kakak adik semua, supaya beta pelayanan di sini bisa berjalan dengan baik, lancar sampai selesai. Dan terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Mama Majelis dan juga Jemaat Efrata Oenoas karena mau menerima beta untuk berpelayanan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin itu sedikit perkenalan dari beta. Terima kasih, shalom. Kita tepuk tangan sebagai ucapan selamat datang. Selamat datang Kakak Nena, selamat belajar bersama-sama. Pasti pemuda-pemuda di belakang tanya dia sudah ada pacar atau belum. Silakan nanti berkenalan sendiri. Karena tadi Kakak Nena bukan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau disayangi harus kenal dulu.
kadang-kadang dulu suka kenal tapi bermusuh. Baik, terima kasih Kakak Nena. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Otto hari ini, anak Damian, daripada untuk pertama kalinya bersama-sama dengan jemaat kita. Karena itu Bapak Mama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini sebelum kita berdiri saling bersalaman satu dengan yang lain seraya kita memuji kita bakti 107 bait yang ketiga. Ibadah kita selesai, 1, 2, 3.